Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Netra Saida dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan membuat video tentang menyeting LAN dan limit bandwidth. Selamat menyaksikan. Alat dan bahan untuk menyeting WLAN dan limit bandwidth. Yang pertama adalah MikroTik dengan tipe motherboard AC Line yang berfungsi sebagai penyedia perangkat dan software untuk mengelola dan mengoptimalkan jaringan komputer. Yang kedua adalah kabelan. Kabelan berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam sebuah jaringan lokal, seperti komputer, printer, switch, router untuk bisa saling berkomunikasi. Yang ketiga adalah laptop. Laptop berfungsi sebagai perangkat yang menghubungkan pengguna dengan jaringan dan sebagai perangkat yang digunakan untuk melakukan konfigurasi awal jaringan. Yang berfungsi perangkatnya, yang pertama kita siapkan mikrotik yang sudah menyala dengan tanda lampu kuning di bagian dalamnya. Selanjutnya kita ambil kabel dari sumber internet, masukkan ke dalam port nomor 1. Ini. Nah, selanjutnya ambil kabelan dan masukkan ke port nomor 2. Oke, baiklah. Sekarang kita masuk ke aplikasi Winbox-nya. Nah, di sini kita connect. Oke, selanjutnya kita masuk ke interface. Interface ini ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Di sini sudah sudah tertulis di bagian ether satunya itu internet. Lalu yang ether 2-nya itu sudah tertulis juga nih LAN. Jadi yang pada ether satunya itu kita tulis internet dan ether 2-nya kita tulis LAN. Ya. Nah, di sini sudah terlihat terdapat LAN 1 dan LAN 2. Nah, karena di sini tuh warnanya masih abu-abu, masih buram. Nah, kita bakalan menghitamkan warna dari LAN 1 dan LAN 2-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian DNS. Di DNS-nya ini kita ketikkan di bagian serversnya kita ketikkan 8.8.8.8. Oke, setelah itu apply, lalu oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian firewall. Di firewall ini kita klik di bagian NAT-nya. Lalu tambah. Di sini kita ini sudah ini ya. Saya masuk kita ganti menjadi ether 1. Nih, setelah itu di bagian actionnya kita ganti menjadi mesh curate. Jadi kita pilih yang mesh curate. Lalu udah kita apply aja, apply lalu oke. Sudah ya. Selanjutnya ya, selanjutnya kita masuk ke IP lagi, masuk ke bagian DHCP client ya. Lalu ke tambah. Di sini kita ubah menjadi ether 1. Ether 1. Oke, setelah itu apply. Lalu oke. Oke ya, sudah. Nah, di sini harus ada statusnya itu tulisannya tuh bound. Kenapa? Karena itu menandakan bahwasannya ini tuh terhubung ya. Jadi harus bound. Di sini tulisannya harus bound. Habis itu sudah. Selanjutnya kita masuk
ke new terminal. Di sini kita ketikkan saja ping. Spasi 8.8.8.8. Oke, setelah itu kita enter. Nah, ini tuh menandakan bahwasannya jaringan kita itu sudah mendapatkan internet ya. Jadi ya seperti ini, tadi kita ketikkan ping 8.8.8. Oke, jika sudah, selanjutnya kita masuk ke bagian address. Di bagian IP ini kita masuk ke address. Di address kita klik tambah. Lalu kita masukkan IP. Di sini saya akan mengetikkan IP-nya yaitu 192.168.1.1 slice-nya 24. Saya menggunakan IP kelas C. Oke, di sini kita ubah menjadi ether 2 ya. Oke, apply, oke. Lalu kita klik tambah lagi. Kita isi IP-nya 192.168.1. Ini kita buat 100.1. Untuk slice-nya sama 24. Lalu ini kita pakai LAN 1. Ya, LAN 1. Oke, apply. Sebenarnya IP-nya itu sama, cuman kita akan membedakan dengan bedanya itu di bagian 100 karena supaya kita dapat membedakan ini ya IP-nya, jadi agak dibedakan sedikit. Selanjutnya kita masuk lagi ke bagian interface, lalu kita klik yang LAN 1 ini ya, LAN 1, lalu kita centang. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian DHCP server. Lanjut lagi masuk ke DHCP server. Di DHCP server kita klik yang DHCP setup, pilih yang ini. Lalu ethernya adalah ether 2. Nah, next. Kita klik lagi di DHCP setup. Lalu di sini kita pilih yang LAN 1. Baru next. Oke. Nah, dikarenakan saya sudah menghubungkan handphone saya dengan internet, jadi dengan wifi yang sudah dibuat ini, jadi di sini saya akan coba melihatnya dari Lises. Nah, ini sudah terhubung ya teman-teman nih. Selanjutnya kita ketikkan config spasi renal. Kita ketikkan lagi ping 8.8.8. Enter. Wajibkan kerja.
Oke, selesai. Sudah ya. Apply oke kan? Apply oke. Bagian sini kita klik 2 kali di bagian LAN 1, lalu masuk ke wireless. Stationnya kita ganti menjadi AP bridge, terus bandnya ganti menjadi 24 BGN, dan frekuensinya kita ganti menjadi 2437. Lalu di bagian SSID-nya di sini saya akan mematikan Nefra Nefra.net. Oke, terus kita apply. Oke, udah. Kita lihat lagi yang DHCP server. Nah, ini masih merah karena ini belum terhubung. Nah, jadi sekarang saya bakalan mencoba membuka lewat handphone. Jadi nanti saya akan mencoba buka lewat handphone ya. Nah, dikarenakan ini sudah terhubung oleh WiFi, jadi kita akan klik bagian ini. Nah, selanjutnya kita klik tambah. Lalu di bagian general, tepatnya di bagian name-nya ini kita ketikkan limit punya Nefra. Oke, sudah. Di bagian target downloadnya kita pilih kita akan coba memilih yang 64K ini. Lalu di bagian target di bawah name ini kita pilih yang LAN 1. Oke, jika sudah, jika sudah kita coba melihat di bagian traffic. Ini ya. Nanti dia akan muncul grafik-grafiknya di bagian sini. Itu menandakan kita bisa melihat seberapa cepat atau lambat dari hasil pendownloadan kita dengan menggunakan WiFi yang sudah dibuat. Oke, di sini saya akan mencoba membuka aplikasi seperti YouTube. Jadi nanti kita akan coba melihat bagaimana kecepatannya ya. Langsung kita apply, terus kita oke. Iya guys, sudah hijau dia. Coba lihat lagi, kita mau lihat. Di sini kita akan bisa melihat grafik kita bisa melihat grafiknya ya, betapa lambatnya ini. Nanti kita akan coba membuka YouTube. Oke, di sini saya udah nyoba untuk membuka aplikasi YouTube. Jadi kita bisa lihat ya guys, ini betapa lambatnya jaringannya di sini di bagian traffic ini. Oke, sekian video dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Bye-bye.